Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas yang mengajar tentang akuntansi, manajemen, dan keuangan dan perbankan. Di Universitas di Kubang sendiri itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan itu ada S1 akuntansi, S1 manajemen, dan D3 keuangan dan perbankan. Untuk S1 akuntansinya sendiri memiliki akreditasi A, dan untuk S1 manajemen akreditasi juga A, dan untuk D3 keuangan dan perbankan atau sering disebut KP itu juga memiliki akreditasi A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Triwicaksono. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan saya presentasi adalah untuk membagikan wawasan tentang audit manajemen atau langkah-langkah audit manajemen. Ya, di 1 ada efisien, 2 ada efektivitas, 3 ada ekonomis. Dan itu semua bisa menjadi ada 4. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada review sumber SPM, yang ketiga ada audit lanjutan, yang keempat ada pelaporan. Itu semua terkait menjadi satu di efisien, efektivitas, dan ekonomis. Efisien, efektivitas, dan ekonomis. Efisien merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, ada efektivitas. Efektivitas merupakan produk akhir suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan. Yang ketiga ada ekonomisasi. Ekonomisasi sendiri berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas perusahaan tersebut. Ekonomisasi merupakan ukuran dari input yang digunakan dalam berbagai program yang dikelola. Kemudian ada tujuan dari audit manajemen. Tujuan umum dari audit manajemen adalah untuk yang pertama, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh top manajemen dan memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern atau pengendalian dalam perusahaan. Yang kedua ada menilai apakah berbagai sumber daya seperti manusia, mesin, dana, dan harta lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Kemudian yang ketiga ada audit kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam suatu perusahaan. Jenis audit manajemen ada 3. Yang pertama ada fungsional audit atau audit fungsional. Audit fungsional adalah audit yang berhubungan dengan satu atau lebih fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada organisasional audit atau audit organisasi. Audit organisasi sendiri adalah pemeriksaan yang menekankan kepada seberapa efisien dan seefektif mungkin masing-masing fungsi dalam organisasi atau departemen dan cabang dalam berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk
mengoordinasi aktivitas-aktivitas sangat penting dalam suatu audit organisasional. Yang ketiga, ada special assessment. Special assessment audit adalah audit yang timbul atas permintaan dari seorang manajemen. Berikut ada tahap-tahap audit. Tahap-tahap audit terbagi menjadi 5. Yang pertama ada audit pendahuluan. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Yang ketiga ada audit terinci. Yang keempat ada pelaporan. Dan yang terakhir atau kelima ada tindak lanjut. Dari setiap tahap itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Untuk tahap audit pendahuluan, tujuannya ada 4. Yang pertama adalah informasi latar belakang suatu objek. Yang kedua ada penelaahan peraturan. Yang ketiga ada penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan. Yang keempat ada menentukan audit sementara. Dan untuk tahap kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama ada memiliki efektivitas pengendalian manajemen. Yang kedua, memahami pengendalian yang berlaku. Yang ketiga, mendukung audit sementara dan menjadikannya audit sesungguhnya. Yang keempat, mengetahui potensi kelemahan aktivitas. Yang tahap ketiga adalah audit terinci. Memiliki tujuan 2. Yang pertama adalah pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan suatu kesimpulan. Yang kedua ada pengembangan temuan terkait temuan satu dengan temuan yang lainnya. Tahapan yang keempat ada pelaporan. Tujuan dari tahap pelaporan adalah mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian yang tahap terakhir ada tindak lanjut. Tujuan dari tahap tindak lanjut adalah untuk mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kemudian audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek yang diaudit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit. Itu yang pertama. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal tersebut. Misal informasi yang mendukung tujuan audit, atau informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, atau informasi yang mengarah pada tujuan audit. Yang kedua ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit sendiri harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasikan tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua ada mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga ada membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Yang ketiga ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas 5. Yang pertama ada bidang keuangan. Yang kedua ada ketaatan kepada peraturan. Yang ketiga ada ekonomisasi.
keempat ada efisiensi, dan yang terakhir atau kelima ada efektivitas. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit, yaitu yang pertama ada kriteria, yang kedua ada penyebab, dan yang ketiga ada akibat. Kemudian yang keempat, ada review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Review ini bertujuan untuk memperoleh tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada suatu objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas apa saja wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di suatu perusahaan atau di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain ada 3, yaitu yang pertama tujuan dari kegiatan yang diaudit, yang kedua ada pendekatan audit, yang ketiga ada aktivitas tujuan audit. Kemudian untuk karakteristik kriteria yang baik antara lain, yang pertama adalah realistis, yang kedua ada dapat dipercaya, yang ketiga bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang keempat dapat dibandingkan, yang kelima diterima semua pihak, yang keenam lengkap. Review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan dalam melakukan pengendalian. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Yang kedua, ada rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik untuknya. Yang ketiga ada kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat ada sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing organisasi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen dan karyawan. Yang kelima, ada sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas. Untuk memperoleh yang efektif pada setiap aktivitas, bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review atas berbagai kegiatan yang dilakukannya. Kemudian ada audit lanjutan. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi, yang pertama ada mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten.
Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Kriteria bukti audit sebagai berikut. Yang pertama ada relevan. Relevan itu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Kedua ada material. Material itu cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga ada kompeten. Kompeten itu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat ada cukup untuk memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Kemudian ketiga ada membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengkelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat ada menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasikannya bahwa akibat ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan kemudian ada mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis suatu aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang diperoleh dari tahap ini memungkinkan juga untuk diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit oleh auditor. Kemudian ada memperoleh bukti. Bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti juga harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan material. Dalam suatu proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan mana fakta dan mana informasi yang secara relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini sendiri yaitu untuk menentukan bahwa yang pertama ada kriteria untuk atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan sudah dapat diterima oleh klien yang mengaudit. Yang kedua ada terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkan prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau suatu aktivitas, atau tidak dilakukannya sama sekali pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi suatu kegiatan yang diaudit. Yang ketiga ada terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit terinci adalah tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti, auditor perlu mengidentifikasi bukti yang dihimpun dan mendapatkan dasar faktual atau fakta dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh auditor. Itu sebagai bukti auditor. Penyusunan program pengujian terinci memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit,
metodologi audit, dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mendokumentasikan prosedur-prosedur audit yang harus dilaksanakan. Yang ketiga ada memudahkan supervisi dan review. Yang keempat ada membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup, dapat diandalkan, dan relevan untuk mendukung opini audit. Kemudian ada teknik perolehan bukti audit. Jadi bukti audit itu ada teknik perolehannya sendiri. Yang pertama dengan cara pengujian fisik. Pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible asset. Pada umumnya, pengujian fisik merupakan sarana ketujuan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktiva yang dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya. Yang kedua ada konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor untuk bukti audit. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dengan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang dipersiapkan dan dipergunakan dalam organisasi klien itu sendiri. Sedangkan dokumen eksternal adalah yang pernah berada dalam genggaman seseorang di luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien. Yang keempat, ada prosedur analitik. Prosedur analitik sendiri itu menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar atau tidak. Jadi prosedur analitik itu menggunakan cara yaitu dengan membandingkan untuk menilai suatu data nampak wajar atau tidak. Kemudian yang kelima ada wawancara kepada klien. Adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Kemudian yang keenam, ada hitung uji, melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Kemudian yang ketujuh ada observasi. Observasi itu sendiri adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas tertentu. Observasi sangat berguna dalam pelaksanaan sebagai besar proses audit atau sebagian besar proses audit. Kemudian ada penyusunan kertas kerja. Untuk penyusunan kertas kerja sendiri itu ada 9. Yang pertama dengan cara draft laporan audit atau audit reports. Kemudian dilanjutkan dengan laporan keuangan auditan. Kemudian yang ketiga, ada ringkasan informasi bagi reviewer program audit. Yang kelima ada laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien untuk auditor buat laporan audit atau bukti audit. Yang keenam ada ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh ada working trial balance. Yang ke-8 ada schedule utama. Yang ke-9 ada schedule pendukung. Kertas kerja audit manajemen. Kertas kerja audit manajemen itu sendiri adalah suatu catatan yang dibuat atau dibikin dengan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Kertas kerja audit
itu sendiri memuat tentang informasi yang memadai dan memuat tentang bukti yang mendukung untuk auditor membuat kesimpulan dan pertimbangan untuk suatu perusahaan atau klien yang mengaudit. Kemudian ada manfaat kertas kerja audit. Manfaat kertas kerja audit yang pertama ada memberikan dukungan utama terhadap laporan audit kinerja. Yang kedua ada merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga ada merupakan alat pembuktian yang mendukung suatu kesimpulan dan rekomendasi signifikan dari auditor untuk klien. Yang keempat ada mengajukan data untuk keperluan suatu referensi. Dan yang ada syarat pembuatan kertas kerja. Syarat pembuatan kertas kerja ada 6. Yang pertama ada lengkap. Kedua ada bebas dari kesalahan. Baik itu mau kesalahan hitung atau kalimat maupun kesalahan penyajian informasi. Jadi setiap kesalahan itu bebas. Kemudian yang ketiga ada didasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional. Yang keempat ada sistematis, bersih, mudah diikuti, dan rapi. Yang kelima ada memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. Yang keenam ada dalam kertas kerja audit harus mencantumkan kesimpulan dari hasil audit dan komentar atau catatan dari hasil review yang dibuat oleh klien dan auditor. Tujuan pembuatan kertas kerja itu sendiri yang pertama ada mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua ada menguatkan kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga ada mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Kemudian ada memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan adalah bagian akhir dari suatu proses audit manajemen. Adalah pelaporan hasil audit. Ada 2 cara dalam penyajian laporan. Yaitu yang pertama ada cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua ada cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk berbagai kekurangan yang terjadi, serta rencana tidak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut dalam pelaporan audit. Standar pelaporan ada 6. Yang pertama, pada paragraf 4000 itu isinya tentang kewajiban membuat laporan audit. Pada paragraf 4100 itu ada cara dan tata cara pelaporan audit. Pada paragraf 4200 itu terdapat bentuk dan isi laporan dari audit itu sendiri. Pada paragraf 4300 terdapat kualitas laporan audit. Paragraf 4400 terdapat tanggapan audit. Pada paragraf 4500 terdapat penerbitan dan distribusi laporan audit oleh auditor itu sendiri. Manfaat hasil laporan audit. Yang pertama ada mengkomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, menghindari kesalahpahaman atas hasil audit, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait, memudahkan, dan yang terakhir ada memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.
Kemudian ada laporan hasil audit. Laporan hasil audit harus memuat 7. Yang pertama ada dasar melakukan audit. Yang kedua ada identifikasi audit. Yang ketiga ada tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Yang keempat ada pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Yang kelima ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang keenam ada hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi. Yang ketujuh ada tanggapan dari pejabat audit yang bertanggung jawab. Tindak lanjut. Tindak lanjut adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada audite. Tindak lanjut merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan atau mendokumentasikan kemajuan audite dalam melaksanakan rekomendasi audit oleh auditor itu sendiri. Kemudian ada tindak lanjut. Yang pertama ada mengimplementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor. Merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan. Yang kedua ada auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Yang ketiga ada rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Kemudian ada tujuan tindak lanjut audit. Secara umum tujuan utama tindak lanjut audit adalah untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari laporan audit. Tujuannya ada 4. Yang pertama ada membantu pihak eksekutif mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit. Yang kedua ada mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Yang ketiga ada mendorong pembelajaran dan pengembangan bagi audite. Yang keempat ada memberikan masukan bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Kemudian ada program kerja audit. Merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit oleh auditor. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit. Yang pertama ada merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua ada merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga ada sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakannya sebelumnya. Yang kelima dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Kemudian ada program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok. Yang pertama ada informasi pendahuluan. Informasi pendahuluan itu memuat ada 2. Yang pertama ada informasi tentang latar belakang, dan kemudian yang kedua ada komentar dari berbagai pihak yang diaudit. Yang kedua ada pernyataan, terus kemudian untuk program yang kedua atau hal pokoknya ada pernyataan tujuan audit. Itu menyatakan tentang yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada cara pendekatan audit yang dipilih oleh auditor. Yang ketiga ada pola pelaporan yang dikehendaki.
Kemudian untuk pokok yang ketiga ada instruksi-instruksi khusus. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah kerja untuk tujuan audit atau langkah-langkah kerja audit. Dalam penyajian laporan auditor mengikuti format baku sebagai berikut. Yang pertama ada informasi latar belakang, merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program aktivitas yang akan diaudit. Auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik dari audit. Yang kedua ada kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Kemudian yang ketiga ada rumusan rekomendasi. Rekomendasi sendiri merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Dan yang terakhir ada ruang lingkup audit manajemen. Meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen, ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, 1 tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.